Ya, nah kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini, ya mungkin langsung dikomentari juga nih ke Pak Munif, karena sebenarnya kalau menurut Pak Ahul tadi di Al-Quran jelas tidak boleh pernikahan beda agama, tapi sebenarnya agama lain juga tidak memperbolehkan kan pernikahan beda agama. Tentu masing-masing agama ada cara pandang, dan juga rasanya tidak bisa diseragamkan akal dengan bacaan yang sama, literatur yang sama, tapi setiap ulama dalam Islam atau romo ataupun apa namanya pendeta memiliki pandangan yang sama. Di dalam buku saya jelaskan, misalnya di dalam Islam ulama yang misalnya membolehkan Wahbah Zuhaili, misalnya dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu misalnya, itu termasuk yang apa namanya merujuk kepada Al-Maidah itu, bahwa pernikahan seorang laki-laki muslim dengan ahlul kitab itu boleh. Ahlul kitab itu ada perdebatannya. Misalnya kalau Imam Syafi'i, ahlul kitab itu harus yang bangsa Israel, Bani atau suku bangsa Israel. Karena dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa Musa dan Isa Al-Masih itu not universal prophet. Rasulullah yang wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Karena itu dalam pandangan Imam Syafi'i, di luar yang bersuku bangsa Bani Israel tidak disebut ahlul kitab. Tapi misalnya Imam Hanafi misalnya, oh enggak seperti itu. Misalnya Pak Kures di Indonesia yang paling simpel, ya enggak seperti itu juga. Semua orang yang beragama Yahudi dan Kristen kayak gitu, sekalipun tidak bersuku bangsa Israel, disebut ahlul kitab. Karena itu sekalipun misalnya Pak Kures, ya dalam pandangan saya membaca ininya, tetap tidak kemudian mengatakan mengharamkan nikah beda agama, tapi lebih kepada catatan. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu memberikan catatan. Misalnya Mbak Rama, kalau laki-lakinya yang muslim, Buya Hamka itu mengatakan misalnya, bila mana kira-kira pancing di bawah ikan, ya jangan lakukan. Tapi beliau prinsip dasarnya Al-Maidah itu membolehkan laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Hanya ada prasyarat. Kalau kira-kira saya menikah dengan Yahudi, saya menjadi Yahudi, maka jangan lakukan. Nah itu ada prasyarat. Saya misalnya dalam tapi hanya ahli kitab kan, bukan kepada semua non muslim. Tentu di saya tadi sampaikan kalau berkenan dengan yang ahlu kitab is itu ada perbedaan. Masih ada ruang, ya, ada ruang perbedaan, tetapi pilihan majelis ulama itu melarang. Seperti tadi sudah dijawab sendiri, sebenarnya melihat kondisi yang ada lebih banyak hanyut. Gitu, lebih hanyut. Dan saya itu menjadi pertimbangan Pak Yai, misalnya Mbak Rahma, ada laki-laki non muslim yang istrinya itu diantar sampai ke bandara untuk haji. Jadi kasuistik ada, jadi nggak bisa pukul rata. Dan saya menangani kasuistik ini. Ya. Jadi dalam pandangan saya, monggolah bagi yang ingin mengikuti fatwa majelis ulama yang mengharamkan, tapi mari hormati, mari kemudian apa namanya biarkan mereka. Baik. Yang karena Anda tadi bicara darurat, itu saya juga menggunakan dalil usul fiqh juga. Misalnya kalau majelis ulama lebih memilih untuk ini, saya mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat ya. Misalnya. Baik, jalbul masoleh. Kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Darul mafasid muqaddam ala. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Pak. Langsung dengan siapa di mana? Saya dari Pak Kanto, Banjarnegara. Iya, silakan Pak Kanto. Saya mau mengomentari tadi Komnas HAM ya. Menurut saya kita jangan terpaut dengan Komnas HAM. Sebab Komnas HAM itu buatan orang Barat itu semua orang Nasrani menurut saya. Jadi agama Islam ini nanti akan dikerdilkan menurut saya kalau begitu kan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya boleh membantah ini tentang HAM yang selalu dituduhkan konspirasi, kebencian kepada orang Kristen. Saya bahkan Mbak Sarita mengatakan the first declaration of human right itu di apa yang sekarang dilakukan oleh umat Islam, yaitu di Padang Arafah yang nanti menjadi Al-Hajju Arafatun. Rasulullah ketika mengatakan ata'lamuna fi ayyumikum hadza, kalian tahu enggak apa yang di hari apa, di bulan apa, di tanah apa? Maka Rasulullah kemudian mengatakan inna dima'akum haramun wa a'radukum haramun wa amwalukum haram. Itu prinsip dasar hak asasi. Baik. Kita kayak gitu ya. Mungkin saya tanya ke Pak Renaldi sendiri nih, masalah hanyut tidak hanyut ini. Tapi sempat bagaimana sih membaginya ini? Apakah toleransinya tadi itu mengantar ke gereja seperti itu? Kalau saya cerita mungkin
saya kebetulan udah punya anak-anak juga yang besar daripada sebelumnya. Dia bertanya sama saya, kalau dia habis dari pengajian keluarga, dia bilang, ya katanya ayah itu menyimpang dari keyakinan. Ya, saya cuma jawab, kalau sudah yakin kok bisa menyimpang? Saya bilang gitu kan. Ayah katanya bakalan masuk neraka. Yang ngomong itu udah pernah jalan-jalan ke neraka apa belum? Aku bilang gitu. Jadi kalau toleransi itu sendiri, saya seperti saya tadi bilang bahwa saya sama istri itu bisa membicarakan tentang Tuhan itu sama sekali tidak ada yang berbeda. Saya berbicara Islam, saya juga aktivis dulu di masjid pada saat S1, S2. Saya malah S2 tuh waktu di Australia, saya tinggal di masjid saya selama setahun setengah. Saya bisa berbicara tentang Islam sama seperti dia bisa bicara tentang Yesus ke saya, dan kita berdua sama-sama paham. Karena titik tolak kita berdua tentang Allah itu adalah kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya apakah saya ada kesulitan segala macam, untuk saya itu tidak. Tapi pernah ada keinginan tidak untuk mengajak istri agar sama begitu? Sama dalam hal agama maksudnya? Kalau sama itu kan berarti kan secara KTP saya gitu ya, sama, saya nggak pernah. Sama seperti dia juga tidak pernah. Iya, karena saling menghormati lah begitu ya. Karena saling memahami dan saling meyakini. Iya, baik. Baik, tadi sudah dijelaskan ini Pak Manajer ya, bahwa Anda sendiri sudah mengatakan bahwa Undang-Undang 174 ini tidak bertentangan dengan HAM. Itu artinya memang menurut Anda boleh saja ini memang dibatasi, pernikahan itu hanya boleh seagama atau dilakukan secara sah menurut agamanya masing-masing, seperti itu Pak Manajer? Itu melanggar kalau dilakukan itu. Undang-undang dasar kita jelas kok, pasal 28 huruf B, bahwa perkawinan itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku adalah itu berlaku begitu? Di Undang-Undang 9 Undang-Undang 39 tahun 99 itu pasal 10 itu mengutip itu, lalu kemudian menyatakan bahwa perkawinan itu sesuai dengan peraturan. Nah ini makanya ada yang judicial review begitu kan? Undang-Undang 174. Ya makanya Undang-Undang 174 yang dipermasalahkan. Nah kan? Problemnya kan ada yang itu sebetulnya kita apresiasi ada orang itu menggunakan hak konstitusional. Hanya problemnya adalah saya melihat justru Undang-Undang 174 itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Kan mereka mau uji nih. Nah, ada memang beberapa problem yang saya pikirkan ya. Pertama problem ada filosofis memang. Kalau misalnya kemudian ini dikabulkan oleh MK. Saya berharap itu dikabulkan, Pak. Ya boleh. Ya sabar boleh. Dulu nih sabar Pak. Dulu Harus. nanti kita sampaikan. Pertama problem filosofis. Kita Pancasila kita itu dasarnya sila pertama itu core-nya Pancasila. HAM Indonesia itu landasannya sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Problemnya situ satu. Problem kedua, MK kemudian akan berhadapan langsung dengan konstitusi. Pasal 29 misalnya. Orang beragama ini kayak soal sah tidak perkawinan ini kan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi sebetulnya Komnas HAM tidak dalam posisi mengatakan sah tidaknya beragama. Tidak bisa mengintervensi begitu ya? Itu urusannya agama. Ya? Domain agama. Baik, saya ke Pak Holil ini. Tadi disebutkan bahwa kan di Islam itu memang semua yang darurat itu bisa lain hukumnya begitu. Misalnya makan babi kalau darurat tidak ada makan lain tidak apa-apa begitu. That's ya. Right. Ini kalau tidak ada pasangan lain orang merasa ini darurat, cuman India nih cocoknya ini gimana? Ya ilah, kok semua darurat? Darurat itu apa sih? Darurat itu kita bisa ngeliat Muqaddis syariah kan ada 3. Buka lah usul fikihnya, katanya ngaji juga nih Mas Munir. Satu ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Daruriyat itu kalau tidak dilakukan fatal. Orang nggak nikah aja nggak fatal, apalagi cuma nggak nikah dengan dia. Rasanya memang tidak bisa diandaikan bahwa darurat itu harus seperti itu. Seperti tadi Mbak, saya ada 3 landasan filosofi juga ya, berdasarkan saya juga gali dari Islam. Satu, setiap manusia itu memiliki kerinduan memiliki pasangan hidup. Ini nggak bisa ditolak. Ini kebutuhan dasar, termasuk itu digaransi oleh HAM internasional. Gini dulu lah, kita bicara darurat. Darurat itu definisinya kalau tidak dilakukan fatal. Nah ini fatal juga nih kalau fatal. Nggak mati lah, Bang. Bukan nggak mati, ada kebutuhan dasar manusia itu memiliki. Tapi tidak mematikan. Tentu itu mungkin hajiat iya. Tar dulu masuk dulu. Ya, silakan, kalau hajiat iya butuh. Jadi kayak kita ini butuh makan yang bervitamin.
Tapi kalau kita nggak makan sama sekali itu baru darurat, karena mematikan orang. Tapi persoalan orang itu lebih sehat itu hajat. Oleh karena itu perlu kita membedakan mana yang darurat, mana yang hajat. Jadi tidak berarti karena kebutuhan, pasti semua orang butuh kasih sayang dari ibunya. Wong orang nggak, kalau memang menikah itu menjadi darurat, berarti orang selamanya hidup nggak bisa tidak menikah. Kita buktikan orang sampai tua nggak menikah. Itu kalau kerangka hukum, nggak tahu kalau bikin darurat sendiri dia. Tidak bikin sendiri gini. Ada orang dorongan cinta kasih, dorongan kebutuhan, ketemu dengan orang yang seperti halnya saya ketemu dengan istri saya merasa cocok. Tapi istrinya seagama ya Pak? Tentu saya. Ada juga pasangan misalnya ketika konsultasi nikah beda agama itu saya berikan berbagai macam kira-kira kerikil-kerikilnya. Ada Nah itu hajat. Makanya saya bilang definisi daruratnya itu harus diperjelas. Yang tubihul mahdzurah itu kalau darurat. Kalau hajat itu tidak bisa memperbolehkan yang haram. Ya, hanya yang diperbolehkan. Diperbolehkan itu yang darurat. Problem haram ini mengancam nyawa begitu ya, mengancam nyawa. Sekarang begini, nyawa saja boleh dikorbankan demi agama kok. Di dalam kerangka kalau menggunakan, saya tanya menggunakan itu ad-dawabit dan hududnya itu apa? Kalau menggunakan prinsip-prinsip sosial is oke saja, itu berarti argumentasi sosial. Tapi kalau bicara soal sah berdasarkan agama, maka kembali cara menafsirkan agama. Baik. Jadi kembalikan kepada asal di mana kita menggunakan perspektif. Jadi jelas menurut saya tadi bahwa menurut agama ada pandangan yang membolehkan, ada yang tidak. Mari kita ikuti yang misalnya. Tapi tidak general, Mas. Saya ingin membatasi yang ada perbedaan itu orang Muslim kawin dengan ahlul kitab. Sementara pengajuan ini lihat dulu konteksnya yang kita diskusikan di dalam undang-undang itu Muslim beda agama. Itu general. Gitu ya, general ya. Oleh karena itu saya tadi tidak langsung mengatakan bahwa fatwa MUI itu mengharamkan semuanya. Kita sampaikan pada fikih secara kanalisasi. Lalu setelah itu kita stressing di mana wilayah perdebatan, tetapi mana pilihan. Setelah itu kembali kepada kita yang punya otoritas itu siapa? Kalau setiap negara per orang punya otoritas, apa gunanya ada pemilu? Saya melihatnya kita kembalikan ke situ. Tapi kita harus break dulu nih, kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa, ada apa berita segera kembali.